bisa ada suara. Gimana kabarnya? Kita Baik, Pak. Oh iya. Kita tunggu dulu ya yang lain. Lagi diarahkan sama Ibu Susi ini di Tual. Baik, Mudah-mudahan Pak. koneksinya lancar. Nah, ini udah ada lagi Bu Susi. Milisia udah biasa pakai PowerPoint tak? Pernah pakai atau biasa ya? Apa, Pak? PowerPoint, Microsoft. Uh, Secara umum bisa lah, Pak. Secara umum ya. Udah pernah Ya. presentasi? Udah pernah bikin PowerPoint terus presentasi? Kalau individu nggak pernah sih, Pak. Oh, pernah kelompok di mata kuliah di Upers ya? Kan di awal semester tuh ada bahasa Inggris apa itu kan Oh, mata presentasi kuliah umum kelompok itu ya? biasanya yang ada. Itu bikin PowerPoint Iya, itu ya? PowerPoint gitu. Berapa orang kelompoknya? Satu kelompok berapa orang? Biasa 5, 6. Hmm. Ini Malaysia prodi apa lagi nih? Manajemen ya? Mandarin, Pak. Oh, Mandarin. Oh. Oke, Bu Susi, dipantau aja, Bu. Minta tolong dipantau sama diarahkan mahasiswa yang di sana. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, ini sudah ada Ibu Juwita. Nah, udah mau masuk ini Ibu Juwita ini. Kita tunggu yang lain. Lain dulu ya. Halo Ibu Juwita, gimana kabarnya Bu? Masih connecting ini Ibu Juwita. Ini udah connect lagi nih. Wah, ya. Baik, Pak. baik kayaknya segar terus ini Ibu Juwita ini. Seger, Pak. Segar. Semangat terus ya. Mantap. Semoga semangat, selalu Pak. sehat sehingga ini semangatnya bisa konsisten terus. Nah, kalau Ibu Juwita pasti udah biasa lah ya pakai PowerPoint-nya. Kalau di kerjaan biasa presentasi juga nggak, Bu? Enggak, Pak. Kebetulan saya di bagian administrasi, jadi penyelesaian laporan-laporan aja, Pak. Oh, tapi dalam menyampaikan laporannya pernah nggak sekali-kali diajak ke meeting terus presentasi di depan atasan mungkin sama ini peer? Belum pernah, Pak. Oh, iya, iya, Belum. iya. Tapi udah biasa atau udah pernah pakai PowerPoint ya kan, Microsoft Office itu ya, PowerPoint? Iya, pernah cuma sekali-sekali aja. Kayak dulu pernah ikut kursus juga, Pak. Ikut kursus komputer. Oh gitu. Kalau di kelas ini biasa juga pakai di kelas. Kalau di mata kuliah ada tugas diminta presentasi, belum ya? Ada, Pak, biasanya untuk ini juga, cuma saya bikinnya biasa aja, Pak. Ya nggak apa-apa, yang biasa aja. Yang presentasi itu yang penting adalah isinya. Kalau desainnya sih memang ada nilai plusnya juga, maksudnya kalau impresif kan orang juga seneng lihat presentasi, terus mereka menjadi, ya namanya juga ada visual mata menyenangkan, itu bisa meningkatkan konsentrasi orang. Jadi kalau kita presentasi orang-orang pun serius memperhatikan kita, nah kita pun jadinya lebih semangat dan bisa hasilnya lebih maksimal. Ya. Nah memang membuat PowerPoint ini kalau saya biasanya saya keluarkan sedikit inilah kreativitas kayak seniman ya kan, dibuat percantik sedikit ya kan. Tapi kalau di kelas ya saya kadang karena ngajar, karena apalagi tuh waktu juga terbatas ya saya fokus ke isinya aja. Tapi kalau dulu waktu masih kerja, karena saya juga kan praktisi dulu, wah saya suka hias-hias itu PowerPoint saya biar enak kelihatannya ya kan. Kita kan juga senang itu kalau hasil karya kita bagus. Kadang kita nggak bosan sering
dibuka-buka lagi, oh ini saya PPT saya dulu ini waktu ini, wah ini yang ini, jadi kenangan gitu ya. Tapi ya materi kita hari ini kan nanti tentang ini nih, membuat materi presentasi ya masih dasar-dasar, karena kalau yang lebih dalam ada bukunya tersendiri itu ya. Kita ambil yang ini aja, yang standar-standar aja, apalagi itu menu-menunya apa. Ya mungkin seperti inilah yang dasar-dasar, karena saya yakin juga banyak mahasiswa yang belum pernah juga ini sebenarnya, belum pernah sebenarnya buat presentasi sebelum-sebelumnya ya kan. Jadi kita mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi kalau Ibu Juwita mungkin sudah mahir, ya minta tolong kesabarannya dulu karena kita mulai dari awal ini, masih pengenalan-pengenalan dulu ya. Masih pengenalan tombol ini apa ya kan. Gitu. Tapi latihannya nanti di latihan. Nah, saya harapkan nanti di latihan cobalah nanti berkreasi membuat file presentasi dengan PowerPoint yang bagus dan menarik dilihat ya kan. Nah, seperti itu ya. Nanti kita ada latihannya seperti biasa. Nah, ini udah lumayan juga ini. Ini ada Tilda mau join. Nah, ini kita tunggu dulu Tilda baru kita mulai ya. Biar tidak kelamaan juga. Kalau kita kelamaan mulainya terlalu siang nanti sana malah sore ya kan. Nah, nanti mengganggu aktivitas yang lain. Jadi kalau bisa kita ini Tilda udah masuk. Oke lah ya, mungkin saya mulai dari sekarang aja materi kita untuk hari ini. Saya share screen dulu seperti biasa. Ya. Share screen dulu. Mana ini share screen-nya? Nah, ini. Oke, ini share screen saya. Nah, ini kita udah masuk yang ke-12. Nah, di materi yang ke-12 kita akan membahas tentang bagaimana sih membuat media presentasi. Ini juga sesuai dengan pembicaraan terakhir dengan Ibu Susi mungkin ya di pertemuan terakhir, bahwa topik kita selanjutnya sebaiknya membuat presentasi dengan PowerPoint, dan memang sesuai dengan RPS memang seperti itu. Di materi kami pun ada yang membuat media presentasi. Cuma kalau kondisi mahasiswa sudah terbiasa, sebenarnya kadang kami skip juga, tapi kalau dari hasil diskusi dengan Ibu Susi maka memang perlu kami tampilkan lagi materi tentang ini ya. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, kemungkinan besar ini cuma dasar-dasar aja karena waktu kita juga terbatas ya kan. Tidak akan detail seperti apalagi itu kalau kata Ibu Juwita tadi ada kursusnya apa segala macam, wah itu kan banyak kali pertemuannya. Dan di bukunya pun ada buku apalagi itu tutorial atau panduan Microsoft Office, PowerPoint, ada banyak bukunya. Di internet pun sebenarnya banyak kita bisa dapatkan ya kan. Nah, cuma kalau yang belum mulai dari awal memang sebaiknya ada panduan dulu atau ada sekilas penjelasan yang penting-penting dari, kalau di kampus dari dosen ya kan. Kalau di tempat kursus mungkin dari tentornya ya kan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja di pertemuan ke-12 kita, di mana nanti di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih membuat media presentasi, menu-menunya apa, ya kan? Terus bagaimana caranya membuat presentasi yang baik dan benar. Nah, di sini latihannya ya tentunya setelah mengikuti materi ini, saya harapkan mahasiswa bisa menyiapkan presentasi dengan Microsoft Office, PowerPoint ya kan. Ini untuk membuat kalian lebih memahami, karena kalau sekedar melihat PowerPoint saya aja atau yang saya siapkan, kalian nggak akan bisa paham, atau ya mungkin sekedar tahu
sekitar 10% aja mungkin. Tapi kalau melakukan sendiri membuat, nah itu saya harapkan nanti kalian bisa lebih mahir dan lebih tahu, oh ini ya ternyata membuat PowerPoint seperti ini, membuat presentasi yang bagus seperti ini dan lain sebagainya ya. Jadi jangan lupa nanti dikerjakan latihannya untuk kebaikan kalian juga. Terus untuk saya juga untuk mengukur sebagaimana sih kalian mampu membuat suatu presentasi yang baik dengan menggunakan tools Microsoft Office, PowerPoint. Nah ini ya. Di sini saya kebanyakan menggunakan PowerPoint, atau bukan kebanyakan ya, karena memang menggunakan saat ini Microsoft Office 2016. Tapi sebenarnya ini bisa juga dipakai ke 2010, bisa hampir sama lah ininya ya penggunaannya. Sampai 2020 pun harusnya sih mirip-mirip aja, karena Microsoft Office itu nggak terlalu banyak perubahan, cuma mungkin ada variasi sedikit aja tambahannya ya kan. Jadi kemungkinan nanti saya akan buka salah satu materi PowerPoint di sini, mungkin yang di pertemuan pertama mungkin ya. Ini mungkin juga bisa juga ini ya kan, atau ini juga kita buka pertemuan pertama nanti contohnya ya kan. Nah, biar kalian lihat bagaimana sih cara saya membuat presentasi. Nanti diharapannya bisa menjadi referensi untuk mahasiswa membuat presentasinya dengan PowerPoint ya kan? Oke. Nah ini ya, mungkin sebelum kita mulai saya mau mereview dulu pengenalan presentasi. Jadi presentasi adalah salah satu alat komunikasi di mana ada pembicaranya. Nah, pembicara inilah yang menyampaikan pesan atau informasi. Terus ada pesan yang disampaikan yang dibuat dalam bentuk materi presentasi dengan menggunakan tools contohnya PowerPoint, dan ada penerima pesan, audiens. Nah, kalau yang paling gampang contohnya ya saat ini ya kan, saya adalah pembicaranya, di mana pesan informasi adalah ini ya kan, PowerPoint yang saya buat ini, dan di dalamnya PowerPoint ini ada pesan yang akan saya sampaikan ke mahasiswa, dan ada penerima pesan. Nah, dalam hal ini adalah mahasiswa. Jadi ada pembicaranya, ada materinya, dan ada audiensnya. Jadi kalau cuma saya sama materinya ya mungkin bukan presentasi namanya, karena nggak ada yang mendengar ya kan. Makanya saya pun nggak akan mulai menjelaskan materi kalau belum ada mahasiswa, karena itu bukan presentasi namanya ya kan, karena belum ada audiensnya. Orang yang menyampaikan pesan disebut presenter, contohnya saya, atau kalau di kelas ada presenter dosen mungkinnya kalau sistem luring, luar jaringan. Kalau sistem daring sekarang ya seperti saya, ngomong di Zoom, membacakan materi PowerPoint, ya kan. Terus penerima pesannya ya itu tadi yang disebut audiens. Nah, cara melakukan presentasi ada berbagai macam, ada oral, ya seperti sekarang saya berbicara ya kan, itu dengan oral ya. Terus ada visual juga, menggunakan ada gambar-gambar, video dan lain sebagainya. Ini kalau di YouTube itu presentasi juga itu karena pakai video ya kan. Nah, kalau saya sekarang ya kadang sebenarnya saya lebih suka pakai gambar sebenarnya kalau bikin PowerPoint, karena itu lebih menarik. Terus juga enak menjelaskannya juga kalau pakai gambar ya. Terus kadang kalau materi kita terlalu banyak huruf atau teks, orang juga bisa bosan atau jenuh melihat itu kan. Apalagi kalau warnanya hitam semua. Nah, makanya kadang-kadang saya buat agak variasi di sini, ada yang warna hitam, ada warna biru ya kan. Kalau lihat materi sekarang ada warna hitam, ada warna biru. Terus saya kasih kotak-kotak ini biar ada variasinya lah, biar orang juga nggak terlalu melihat oh punyanya itu membosankan ya kan. Nah, ini saya buat semua ya. Nah, di sini PowerPoint ini adalah kenapa kita pakai PowerPoint? Karena inilah yang paling populer saat ini untuk presentasi. Di mana-mana presentasi orang banyak sekali pakai PowerPoint ya kan, di kerjaan apalagi ya kan. Sebenarnya banyak sih alat-alat selain PowerPoint sekarang, ada apalagi tuh SlideShare yang online pun ada. Ada Kingshop juga, bukan punyanya Office. Macam-macam lah ya, saya lupa namanya. Ada yang sekarang ini lagi ngetren juga ini, cuma karena orang sudah terbiasa dengan PowerPoint ya makanya
masih kebanyakan orang pakai PowerPoint, dan ini sampai sekarang masih populer ya kan. Luar biasa ini ya PowerPoint. Ini salah satu keuntungan juga dengan atau keandalan dari PowerPoint, kita bisa bikin presentasi dengan praktis dan cepat, dan tampilannya pun bisa kita buat profesional dan menarik ya kan. Oke, next. Nah, ini memulai PowerPoint. Bagaimana sih cara memulai PowerPoint? Ya, pertama-tama kita harus install dulu aplikasinya. Nggak bisa dijalankan kalau nggak ada aplikasinya. Nah, mahasiswa kalau apalagi itu mau membuat PowerPoint di laptop atau komputernya, kalau belum ada Microsoft Office, nah silahkan dicari dulu, diinstal, ya kan. Apalagi itu mungkin bisa tanya temennya, barangkali ada yang punya. Sebenarnya ada dijual juga. Kalau nggak salah sekarang udah mulai murah kok ya, bisa dibeli online ininya. Peneliti produknya, terus installnya pun kita dikasih link sama penjualnya secara online, udah banyak dijual online. Dulu waktu masih mahal, ini kan dulu mahal sekali nih Microsoft Office. Kebanyakan orang pakai yang bajakan, termasuk saya juga sebenarnya, tapi ini saya pakai yang bajakannya karena untuk pendidikan, jadi bukan untuk jual beli. Saya pikir nggak terlalu ini, tapi sekarang udah mulai murah, jadi kita bisa beli sendiri. Karena yang bajakan juga itu risikonya besar juga, karena kadang dia bervirus. Nah, kalau bervirus masuk ke komputer atau laptop, nah bisa jebol ya, rusak kita punya laptop atau komputer. Jadi kalau ada apanya lagi tuh, kalau ada Microsoft Office-nya, bisa mulai dijalankan dengan ada 5 cara ya kan. Tapi kalau belum ada ya sebaiknya diinstal dulu. Cara menjalankannya ini tombol start, mungkin saya langsung aja di sini, tombol start. Nah, terus di sudut kiri bawah, kemudian cari PowerPoint dengan scroll mouse. Bisa kelihatan nggak monitor saya ini ya? Nah, ini seperti itu ya. Saya lihat Microsoft Office. Ada Microsoft Office. Nah, ini ada PowerPoint di sini ya. Atau bisa juga kita buat shortcutnya di desktop. Tapi shortcut saya di sini saya nggak buat shortcutnya karena di desktop saya ini udah banyak sekali shortcut ya. Desktop saya ini banyak dulu. Jadi saya cuma carinya dari tombol menu start ini, lihat tanda panah ya kan. Saya simpan di situ. Ya kan? Oh, ini sebenarnya sambungan dari sini ya. Ini salah enter saya. Atau bisa tekan logo Windows pada keyboard, kemudian ketik PowerPoint. Nah, nanti bisa juga seperti ini. Nanti akan muncul program PowerPoint-nya. Sebenarnya ada 3 aja sini, bukan 6. Ini ada kesalahan pointernya. Ini apalagi tuh, biasa dalam membuat materi kita membuat suatu kekeliruan, dan ini salah satu contohnya. Ini harusnya naik ke atas ini. Nah, di sini ada 3, tekan tombol sudut ini. Terus di shortcut desktop ada, atau kita mencari dengan run ya kan, run atau explore di menu Windows kita, di laptop kita atau di komputer kita. Saya pikir semua bisa lah ya kalau untuk cuma buka ya kan, nggak ada masalah harusnya ini ya. Nah, apa yang kita temukan setelah membuka aplikasi PowerPoint, maka muncullah gambar seperti ini ya kan. Nah, di sini ada blank presentation, ada texture ya kan. Apalagi dengan 3D, terus ada beberapa macam template atau format. Nah, ini kita pilih dulu yang blank presentation aja kalau untuk memulai ini. Kecuali kalau kalian mau coba-coba pakai template, bisa juga ketik salah satunya ini. Nah, tapi kalau saran saya bikin yang blank dulu. Itu sebenarnya tipe-tipe atau jenis dari template bisa dipilih kemudian ya kan. Setelah jadi PowerPoint pun kita bisa rubah-rubah ya kan. Jadi nggak apa-apa miss dulu ini, kita ambil yang blank presentation dulu ya. Nah, kemudian apa? Dalam kurang ke sini dia ini ya. Atau saya pakai presentasi pakai ini aja mungkin PowerPoint ini. Oke, dalam tampilan atau jendela ini masih terdapat lagi tab-tab. Ah, ini tab-tab ada ya, tab-tab ini ya. Yang ini namanya tab, ada home, ada insert, design, transition. Nah, ini nanti kita akan lihat satu-satu fungsinya apa atau deskripsinya apa. Ya kan? Jadi kalau begitu kita buka tadi blank
presentation akan muncul seperti ini, ada kosong, terus ada tulisan click to add title, ya kan, dan lain sebagainya. Dan ini masih polos juga yang di sebelah kiri menu preview daripada slide-nya. Ya. Nah, di sini kita akan mulai dari tombol yang quick access toolbar. Nah, mungkin seperti ini mungkin ya. Nah, ini saya kecilkan dulu ini biar kelihatan ininya, enable anything. Aduh, kenapa nggak bisa enable anything ini ya? Sorry. Oh, lagi loading dia. Ya, saya gedein ya. Nah, ini kita kembali tadi ke sini. Quick access toolbar, yang mana sih quick access toolbar itu? Ya, ini toolbar ini berisi perintah yang sering digunakan seperti kita bisa save, kita bisa undo, batalkan, atau kita mau preview presentasi kita, atau mungkin redo atau open. Jadi yang ini maksudnya ya, yang di sudut atas ini. Nah, ini contohnya kalau saya ketik di sini etika penulis karya ilmiah, ya kan? Atau yang saya huruf gede aja semua. Nah, di sini ya. Nah, di sini kan ada tombol undo typing. Nah, saya tinggal ini, dia akan balik lagi ke awal. Nah, ya kan? Atau kita mau redo dikembalikan lagi ke langkah yang kita pernah buat, atau kita undo lagi ya. Nah, seperti ini. Atau kalau kita mau ada lagi tombol slideshow-nya ya kan. Dan ini mulai dari apa lagi tuh? Slide yang paling pertama. Jadi kita ambil, ini ada semua sebenarnya, ada banyak menu-menu juga di sini kita bisa pilih ya kan. Kita mau coba yang spellingnya bisa aktif muncul di sini. Nah, kita tampilkan spelling juga di sini. Ini biasanya kita pakai kalau bahasa Inggris, kita mau periksa apakah bahasa Inggrisnya udah benar atau tidak. Atau kita mau pilih ini juga muncul. Nah, ini ya. Touch mouse mode on. Ini kalau laptopnya bisa touch ini ya. Touch screen ya kan. Ini jarang dipakai ini karena laptop saya pun belum bisa touchscreen ya kan. Nah, ini kalau mau more comment juga bisa ditambahkan beberapa perintah kita masukkan. Contohnya ini kita add, masuk nanti di situ dia. Format save juga, grup dan lain sebagainya ya kan. Tapi yang defaultnya ini ya, ada 4 ini yang defaultnya. Nah, ini aja mungkin yang kita masukkan. Contohnya ini paling sering kita pakai adalah kita preview. Nah, kalau preview seperti ini kan, langsung tampil semua ya kan. Nah, jadi yang pertama-tama adalah kalian harus mengenali 3 tombol di sudut kiri atas ini ya kan. Setelah itu masuk lagi. Nah, ini di tombol apa lagi? Bagian sekumpulan tombol perintah yang terletak. Nah, ini maksudnya ya. Yang semuanya ini banyak tombol, inilah sekumpulan tombol ini. Di mana di sini ada banyak ribbon atau tab-tab semua di sini. Ada banyak di sini ya. Nah, kita kembali dulu yang ke awal. Terus ini title bar menunjukkan nama jendela, nama file. Nah, ini maksudnya ya. Title bar yang ini lihat mau saya kelihatan enggak ya? Ini kelihatan ada etika penulis P1, PPTX kurang PowerPoint. Ini nama filenya di sini. Title daripada PowerPoint kita ya. Next. Tabs menu. Nah, inilah tabs menu atau ribbon-ribbonnya ya kan. Nanti kita akan bahas satu-satu, ada insert, ada design, transition. Nah, saya pakai seperti yang saya bilang 2016, kemungkinan kalau kalian pakai versi di bawahnya mungkin 2010 mungkin ya, kalau di bawah 2010 lagi 2009, 2008 ya mungkin agak beda tampilannya. Tapi pada dasarnya hampir mirip-mirip aja mungkin ya. Mungkin ada tambahan fitur-fitur aja. Cara pakainya pun sama ya. Jadi di sini ada tab satu ribbonnya, ada file, home, insert, design, transition, animation, dan lain sebagainya seperti ini. Ada banyak di sini kalau punya saya. Sampai tell me what you want to do. Nah, ini kalau kita bingung mau bikin apa terus nggak paham ya, kita tinggal ketik aja di sini ya kan. Contohnya insert picture. Nah, insert object contohnya ya kan. Kita ketik aja di sini bagaimana sih insert objeknya. Nah, ini yang mana ini, mau yang Photoshop atau ini kalau kita lupa tombolnya di mana ya kan. Ini Microsoft Office langsung memberi petunjuk atau kemudahan. Contohnya kita lupa
Dimana sih kalau mau format ya kan, format apa gitu ya, format background mungkin ya kan. Nah, di sini langsung muncul dia di sini. Nah, ya kan. Saya tutup lagi. Seumpama kita mau cari-cari mana menunya kemarin di mana itu ya, saya ketemunya di sini aja. Tell me what you want to do. Jadi memang Microsoft Office ini kenapa populer ya, salah satunya ini dia sangat memudahkan. Sebenarnya kalian pun bisa gampang dengan mudah mempelajarinya ya. Karena itu targetnya Microsoft Office memang begitu, user friendly ya. Maksudnya enak dan mudah digunakan. Oke, setelah tab-tab tadi ada ribbon display option. Nah, ini ya, di sini kalau kita lihat di sini ini namanya ya, yang paling atas ini, kanan atas. Nah, kalau kita lihat dia bisa auto hide ribbon. Nah, ini nggak kelihatan kan? Hilang ininya biar kelihatan gede ya kan? Nah, ini kita bisa kembalikan lagi dengan show tab. Nah, ini kelihatan tabnya. Tab-tab sini maksudnya ribbon-ribbon ini ya kan? Ini nih. Terus kita lihat lagi pilihan, ada 3 pilihan di sini, show tab and comment. Nah, muncul lagi nih komen-komennya. Jadi kalau kita mau contohnya, ini terlalu besar ini komen-komennya ini, terus ribbonnya juga saya mau hilangkan ya, bisa dipilih. Mau yang tampilkan tabnya aja, ya kan? Ini ada satu yang chat mungkin ya. Oh iya, kalau ada pertanyaan langsung ke chat aja ya. Langsung ke chat kalau ada pertanyaan. Seumpama mungkin agak malu-malu bertanya atau bagaimana, langsung ke chat. Ya kan? Ini chat kita, mana chat kita ini? Ini apa yang saat ini? Ini chat. Aktifkan video. Oh, ada Ibu Susi, aktifkan video guys. Kalau ada pertanyaan, silahkan di chat ini. Karena saya lagi berusaha memancing diskusi dengan mahasiswa, meminta masukan atau komentarnya. Nah, kalau banyak pertanyaan sebenarnya saya sebagai dosen akan lebih suka, karena itu salah satu representatif bahwa mahasiswa senang dengan materi yang dibawakan sama dosen. Karena mereka antusias, maka mereka bertanya ya kan. Nah, cuma memang perlu dimaklumi juga karena ya kita juga seperti yang sudah saya singgung kemarin-kemarin pertemuan awal, kita ya, orang timur pun memang biasanya ada memiliki rasa malu, jadi kadang malu juga bertanya ya kan, apalagi kalau masih mahasiswa. Saya pun juga waktu mahasiswa agak malu-malu bertanya. Nanti waktu naik ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, baru mulai terbiasa dengan pertanyaan, apalagi sudah jadi dosen ya kan, udah terbiasa dengan pertanyaan jadinya. Tapi kalau bisa dilatih dari mahasiswa dari sekarang itu akan lebih bagus. Itu salah satu teknik komunikasi, melatih kita berkomunikasi dengan baik dan benar. Dan melatih mental ya terutama ya. Sebenarnya kalau kalian sudah bertanya itu, kalian sudah menang ini sebenarnya. Maksudnya udah menang mental. Karena nggak semua orang bisa berani bertanya. Jadi kalau kalian mau jadi mahasiswa terbaik, bertanya aja itu sudah luar biasa. Dan itu udah proses yang sangat bagus untuk kalian ya. Jadi kalau memang belum pede untuk ngomong, silakan diketik aja di sini, ya kan? Diketik apa pertanyaannya, nanti akan muncul di notifikasi di Zoom saya, makanya saya akan buka nantinya. Oh, ada yang mengetik ini nih, mungkin pertanyaan ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai di ini ribbon display option, di mana ribbon display option ini ada 3 ya kan? Nah ini ya. Nah ini saya pilih yang dua-duanya aja dulu, jadi ada komennya sama ada apa lagi itu tabnya sama ribbonnya, biar karena kita lagi pembelajaran ini ya, biar kalian lihat semua yang mana sih yang defaultnya ya, dan standarnya. Oke, next. Nah ini ada penjelasan sebenarnya ya. Atur ribbon menyembunyikan tab menu beserta tombolnya. Show tab digunakan untuk menampilkan hanya tab saja. Sedangkan show tab and comment dipakai untuk menampilkan tab dan tombol-tombol grup perintah di menu PowerPoint ya. Next. Nah, ini tentunya panel slide. Ini ya panel slide-nya ya, yang ini ya. Jadi kalau kita mau pindah-pindahkan slide apa yang tampil di slide utama, layar utama, maka inilah panelnya. Ini sebenarnya kita bisa geser-geser, seumpama kita mau paling gede ya segini ya maksimal ya. Contohnya bisa kita lihat lebih mana ini sebenarnya saya mau tampilkan ini. Nah, ya. Atau kita mau kecil aja atau mau hilangkan juga bisa ya sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau hilangkan bisa. Cuma memang orang banyak ambil yang
Ini ya, biar ketahuan dia. Kalau slide yang ketiga nanti saya mau menampilkan apa, jadi mereka bisa ada persiapan saya mau ngomong apa nih di slide yang ketiga ya. Ini salah satu punya saya ini lumayan banyak gambarnya yang pertemuan pertama ya. Karena memang saya suka gambar-gambar. Lebih enak juga kan tampilannya daripada huruf-huruf begini ya. Tapi mungkin kalau memang huruf banyak yang mau ditampilkan di PowerPoint kita ya nggak ada salahnya juga kita perbanyak hurufnya. Tapi kalau sedikit seperti ini, contohnya kalau ini saya mau tampilkan di sini kosong, wah sayang itu kayak mubasir gitu ya. Jadi ya setidaknya isilah foto apa gitu ya. Dan ini bisa banyak didapatkan di internet ini. Pakai Google Image banyak sekali ya kan. Nah, oke kita lanjut. Ini adalah panel slide, kumpulan-kumpulan slide yang dimiliki dalam jendela kerja. Terus, nah inilah slide-nya ya kan. Inilah slide-nya. Terus ada note. Nah ini note ini catatan dibuka untuk membuka note berguna memberi catatan di bawah slide ya seperti ini ya. Seperti ini saya buka note. Nah ini ya. Ini biasanya orang pakai kalau presentasi di depan audiens yang untuk luring atau bisa juga untuk daring sebenarnya. Contohnya di sini ingin saya jadi menulis catatan manfaat, bentar ya, contoh ya, manfaat menulis karya ilmiah yang paling, contoh aja ya, paling benar menurut Jadi contohnya kalau kita mau presentasi takut lupa ini pendapatnya siapa ini. Robert siapa gitu. Kita coba ini aja. Penelitian nih Robert Anderson. Coba aja lah. Dari Swedia. Ini dalam penelitiannya scientific. Ini contoh aja. Research. Tahun 2010. Jadi ini saya bisa baca ini kalau ini apalagi tuh ini kan singkat aja saya tulis nih. Nah ini bisa saya tuliskan lebih lengkap lagi di sini. Contohnya mungkin kalau saya cari di Google terus ada penjelasan lengkapnya. Nah ini bisa menjadi catatan kalau kita menjelaskan bisa lebih detail kan. Karena kalau kita tuliskan semua yang ada di sini, ya kan, maka nanti akan nggak menarik PowerPoint kita. Nanti melihat orang, waduh ini banyak sekali tulisan ini. Mending kita jelaskan aja tulisan itu, yang penting-penting kita masukin aja ke sini, ya kan? Atau mungkin saya cari contoh ininya mungkinnya di Google contohnya. Ini tentang apa sih? Manfaat menulis. Kita coba ya. Manfaat menulis. Oh ini ada ini. Menulis karya ilmiah. Nah ini. Ini kan biasanya kalau kita cari Google, wah ini banyak sekali nih. Nah, kita buka. Ini contohnya saya mau edit ini ya. Saya sesuaikan sama ini saya coba nanti kan saya bisa nggak apa lagi tuh. Nggak save ya kan. Ini contohnya. Nah, ini kan ada banyak tuh. Ada banyak di sini pengembangan keterampilan membaca. Saya langsung isi aja di sini contohnya ya kan. Sini terus di sini ada penyampaian gagasan berdasarkan sumber. Nah, contoh aja ya. Ini mungkin kalian bisa atau kalian nanti buat seperti ini kalau presentasi skripsi nanti ya. Karena kan nggak mungkin kalian bisa menghafal apa yang harus dijelaskan dengan panjang lebar. Kadang dosen pun butuh bantuan seperti ini. Termasuk saya kalau memang apalagi tuh kebanyakan materinya dan belum terbiasa dengan topik-topik itu ya saya biasa minta bantuan slideshow seperti ini. Contohnya ini ya. Nah ini yang penjelasannya saya masukin di sini nih. Nah ini tadi ya. Nah ini saya masukin di sini ya kan. Sampai sini aja, nggak usah kebanyakan. Nah, saya besarkan ininya ya. Nah ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya masukin lagi yang ini. Nah, ya. Terus ada berapa? Ada 4 ya? Atau kita bikin 3 dulu aja ya? Kebanyakan nanti 4. Nah ini saya copy lagi ke sini. Ya enggak?
Atau ya udahlah kita buat 4 aja lah biar seimbang nanti. Nah, ini. Sini aja lah, nggak usah panjang-panjang. Nah, ini kan kalau kita tampilkan slide itu kan cuma ada segini nih. Ya, jadi tujuan menulis adalah untuk mengembangkan keterampilan membaca efektif, untuk menyampaikan gagasan. Ini kalau saya baca cuma 4 gini kan selesai, kayaknya nggak terlalu menarik presentasi gitu ya. Nanti orang bingung ini apa penjelasan detailnya yang itu. Nah, untuk itu kita klik kanan, kita tampilkan catatan kita, show presenter view, ya kan? Nah, inilah ada catatannya di samping ini. Dan ini nggak akan kelihatan sama audiens ini ya. Wah, ini ada pertanyaan nih, bagus ini. Bentar ya, saya kembali lagi. Saya penasaran dulu ini pertanyaan. Chat. Maaf Pak Bu, saya mau. Oh iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, jadi ini tadi saya ini ya, kita klik kanan, show presenter view. Nah ini ya, jadi di sini kita audiens nggak akan melihat catatan ini, cuma kita yang presenter yang akan melihatnya. Ini kelihatan nggak ya di layar Zoom ini? Jangan-jangan karena Zoom juga kadang seperti itu, dia nggak akan kelihatan. Jadi contohnya kalau saya jelaskan, proses pengumpulan fakta ini, tujuan menulis adalah pengembangan keterampilan ini, penyampaian gagasan, kegiatan ini. Untuk pengembangan keterampilan, proses pengumpulan fakta dan data dalam ini menuntut mahasiswa untuk membaca efektif. Membaca efektif adalah kegiatan pembaca yang disertai dengan pemahaman isi bacaannya. Hal ini tentu berbeda dengan, nah itu ya, kan ini lengkap di sini nih. Nggak usah kita tampilkan semua yang di, apalagi itu, di slide show-nya. Nanti orang melihat ini tulisan semua, ini presentasi atau buku ini, atau laporan, ini artikel, kan beda presentasi dengan artikel. Namanya juga presentasi, maka dia harus poin per poin ya kan. Makanya kadang kalau presentasi itu orang menambahkan poin-poin seperti ini. Dikasih bulet-bulet ya, bulet atau titik-titik begini, karena kan namanya PowerPoint, makanya banyak poin-poinnya. Nah itulah intinya PowerPoint itu ya, ada poin-poinnya, ada poin ini, poin ini, poin ini. Nggak usah dijelaskan semua yang ini nih, ini cukup kita tampilkan pas di show presenter aja nantinya. Jadi kalau kita presenter show, terus klik kanan show presenter view, nah ini akan kelihatan semua ini penjelasannya semua yang 4 ini ya. Nah mungkin itu aja. Apalagi nih, ini slide-nya ya, tentunya ini slide-nya ya kan, ini slide-nya, ini saya kecilkan sedikit ininya. Ini slide-nya, ini tadi panelnya. Kalau kita klik panelnya maka slide-nya akan berubah ya. Terus zoom level. Nah, ini kalau kita mau perbesar di bawah sudut kanan bawah, kita zoom ya kan. Nah, ini bisa sampai banyak ini. Seumpama kalau tulisannya terlalu kecil atau mungkin ada huruf yang susah dibaca ya, kita bisa zoom. Tinggal digeser-geser aja di bawah sini. Next, slide view. Nah ini sebenarnya slide view bisa juga di sini tadi kita buat di sini, atau bisa juga dari bawah kanan sini. Slide show-nya ada, reading view bisa juga ya kan. Reading view seperti ini kita escape. Atau kita mau bentuk kotak-kotak kecil begini bisa juga ya kan. Bisa juga. Nah ini kalau kita mau tampilkan, ini biasanya kalau di seminar, kalau masuk sesi tanya jawab, biasanya kita tampilkan seperti ini, karena orang bisa bertanya slide yang mana tadi yang mau ditanyakan, Pak, slide yang membahas tentang etika menulis. Nah, kita lihat, oh ini yang etika menulis, oh slide 13. Nah, maka kita balikin lagi, kita masuklah slide 13. Nah, inilah slide 13 ya. Terus inilah kalau mulai presentasi ya kan. Jadi kita klik yang apalagi itu slide show-nya. Terus kalau kita ada catatannya ya kita tampilkan di show presenter. Kebetulan di sini nggak ada. Kalau ada sebenarnya kita bisa jadikan catatan yang bisa membantu kita menjelaskan materi yang ada di slideshow. Ya. Oke, setelah itu, nah ini kita udah masuk ke ribbon-nya ya, ribbon atau tab-tabnya ya. Jadi kita nanti mulai dari yang beranda ini, home, insert, design, transition, mungkin sampai review sama view aja. Kalau add-ins ini nanti ini ya, nggak jarang juga dipakai. Ini add-ins kalau kita mau tambah aplikasi di software Microsoft Office kita, terutama ini bisa direkam juga sebenarnya ini pakai Camtasia. Karena punya saya ada Camtasianya, saya punya aplikasi Camtasia, maka saya bisa rekam juga sebenarnya PowerPoint saya ini ya kan. Terus ada help. Nah ini mau
apalagi itu mau show training tentang Microsoft Office. Nah, bisa juga ada di sini kontennya sama jadwalnya mungkin kalau kalian mau lebih mahir atau mau profesional di PowerPoint ya kan. Ini Acrobat kalau kita mau convert ke Adobe ini PowerPoint apa itu PDF ya kan? Bisa di convert. Oke, saya balik ke halaman home dulu. Home. Di sini halaman home-nya ini beranda, home atau beranda. Dia berisi fitur cut, dipotong, ada paste, tempel, ada jenis huruf, paragraf, dan fungsi lainnya untuk menambah dan menata slide kita di sini ya. Jadi ada contohnya di copy ini, ya kan? Contohnya ini kita mau copy, nah kita enter, contohnya ya. Kita paste ini ya. Nah, mau paste yang sesuai dengan temanya, mau paste yang sama ya kan dengan format yang sebelumnya, mau paste dalam bentuk gambar aja. Nah, ini ya. Jadi kalau kita coba dulu yang ini, ya mungkin sama aja ya. Ini juga kita coba yang ini, sama juga karena memang kan satu ini dia, satu tipe. Nah, ini kalau kita mau gambar format juga bisa dengan picture. Jadi dia bisa digeser-geser, nggak akan mengganggu yang lain. Bisa juga seperti itu. Atau kita mau kembali ke home, text only. Nah, ini maka dia akan mengeluarkan PS yang apalagi tuh sesuai dengan hurufnya, tapi dia di PowerPoint itu, contohnya di PowerPoint kan ukuran hurufnya 18, maka dia akan lebih kecil daripada yang kita sudah modif jadi 24 di huruf sebelumnya. Nah, di sini ada banyak di tab home atau beranda ini ada layout juga, bisa mau rubah-rubah layoutnya bisa, tapi ini jarang biasanya orang ini ya. Atau jenis hurufnya juga kita mau coba ganti contohnya dengan accordion bold, nah, makanya hurufnya akan berubah lagi ya kan, ini akan beda dengan kalau kita klik kotaknya ini, nah, maka semuanya itu akan berubah, tapi kalau kita blok aja atau kita select beberapa huruf, nah ini ya, berubah semua di sini ya. Nah, ini kita unduh lagi kalau memang ini ya, ini bisa diunduh-unduh ini. Ini ada banyak sini untuk mengatur kalau dia di tengah ya kan. Nah, ini di tengah semuanya, kalau pinggir kiri, pinggir kanan, ya mirip-mirip di Microsoft Word juga, atau dia rata kiri kanan. Nah, dan lain sebagainya ya. Nanti kalian latihan sendiri lah ini, kalau dijelaskan semua kayaknya nggak akan cukup waktu kita ya. Makanya saya tampilkan yang penting-penting aja. Terus ada tab insert atau sisipkan. Nah, tab ini berisi kumpulan tombol icon untuk menyisipkan gambar, ada bentuk-bentuk geometri, ada diagram, ada link, teks, dan lain sebagainya. Video juga bisa dimasukkan di sini ya. Ini akan membuat tampilan PowerPoint kita lebih menarik. Saya cari slide yang agak nggak terlalu ramai. Ini mungkin ya. Ini contohnya nggak ada gambar. Kita masuk ke tab insert. Nah, ini bisa insert new slide, bisa kita tambahkan slide baru. Tabel, kalau mau bikin tabel ada berapa kolom, berapa row. Contohnya ini 3x1 artinya 3 kolom, 2 row, 1 row. Atau kita 3x4. Nah, ini ya. Jadi 3 kolom, 3 baris. Seperti ini ya. Nah, ini tinggal diketik aja isinya apa ini. Contohnya di sini nomor, nama, topik. Ya. Nah, sini kita bisa geser-geser biar lebih ini, karena kan nama biasanya panjang. Terus ini kita di tengah aja, balik ke home, kita udah di tengah karena kan kalau ke pinggir kayaknya kurang menarik atau enggak sesuai dengan apa lagi tuh tampilannya, karena kan topik nanti akan panjang dan nantinya di sini ini bisa kita ikuti juga dibuat tengah juga, jadi nanti kalau diisi akan di tengah jadinya dan lain-lain. Contohnya topiknya pariwisata tua contohnya. Nah, kan di tengah dia jadinya ya. Oke, sepikir itu enggak terlalu ini nih picture, bisa juga picture, bisa ngambil dari komputer kita di Spice. Contohnya di saya ini banyak ini gambar-gambar sini. Contohnya logo Upers lah atau gambar saya begini. Nah, ini ada gambar saya, contohnya saya masukin. Nah, ini ya. Bisa dimasukin gambar-gambar macam-macam. Atau kita nggak punya gambar tapi kita mau cari di internet. Nah, sebenarnya ada 2 cara, mau pakai Google Image atau mau langsung juga bisa ini online di picture. Ya kan? Online picture. Nah, kita pakai, cuma ini karena Microsoft Office maka dia
terkoneksi dengan Bing Image Search, bukan Google Image, karena memang satu grup dia antara Bing dengan Microsoft ini ya. Karena kita cari di sini membahas tentang apa di sini nih. Oke, kita ulangi ini. Problem menulis. Nah, kita insert online picture. Kalau kita nggak punya fotonya, kita cari problem menulis, anggaplah writing problem. Nah, enter. Nanti dia akan cari gambar-gambar yang sesuai dengan keywords yang kita masukkan. Nah, ini Creative Commons only, berarti ini yang bebas kita pakai, nggak ada copyright-nya. Nah, ini ya, kita masukkan yang ini, insert. Nah, oh ini kayak dia pakai lisensi nih, jangan pakai itu, ya kan? Kita cari yang lain lagi. Contoh ini. Apa tadi? Writing problem. Inilah mungkin ya. Nah, iya. Jadi enak kita ini bisa ambil gambar di mana saja. Nah, ya kan? Kalau kita nggak punya gambarnya, tapi kalau punya gambarnya ya insert pakai picture device ini. Atau kita mau pakai Google Image. Nah, Google Image sebenarnya lebih mudah lagi juga sebenarnya ya kan. Kita buka dulu apa lagi tuh? Google Gambar, kita tulis masalah menulis. Nah, kita pakai bahasa Indonesia pun bisa, bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris lebih bagus. Nah, ini kan kita buka. Nah, ini kan ada nih gambar di sebelah kanannya, kita klik kanan, copy image, cari copy image. Nah, sudah ya kan, jadi nggak usah di-download juga ya kan. Kalau di-download ya menuhin memori aja ya kan. Nah, coba kita ambil yang paste. Paste tapi paste yang ini ya, paste picture. Atau bisa juga tarik dari sini nih. Oh iya, sini aja. Sorry. Home nih. Beranda. Paste picture. Kenapa paste picture? Karena kadang kalau kita pakai paste biasa di sini, paste yang ini, kadang nggak muncul dia. Ada beberapa kadang kalau kita paste gambar kok nggak muncul dia. Nggak tahu ini apakah ada yang bisa dilihat. Nah, ini mungkinnya saya coba yang ini. Copy biasa, copy image. Saya langsung paste aja. Oh, bisa ya. Ada kadang yang nggak bisa. Makanya yang paling disarankan pakai yang paste ini, paste picture, copy image. Ini ya. Ini pasti akan muncul gambarnya ini. Kalau ini bisa juga sih. Ya, bisa juga pakai Google Image atau bisa pun langsung seperti ini. Cuma kalau tadi pakai insert yang ini ya mungkin agak terbatas karena dia pakai Bing dia ya, karena memang dia sudah satu grup dengan Office. Ya. Terus di sini ada juga screenshot, kita bisa screenshot kita punya gambar, ya kan? Nah, contohnya ini. Nah, ini ya. Contohnya ini. Jadi kita dia akan men-screenshot yang ini nih. Contohnya kalau saya tampilkan yang ini, kita ambil screenshot, insert screenshot. Nah, itu akan muncul screenshot daripada browser kita ya. Dia mengambil semuanya dia. Ya kan? Oke, apalagi ini nih, ada di insert foto album, kalau masukin album kalau punya ya kan. Nah, ini yang paling banyak juga dipakai mau bikin kota ya kan, mau bikin kota atau mau bikin elips dan sebagainya. Nah, ini juga yang paling banyak dipakai smart art. Nah, ini nih kelebihannya yang ini. Jadi kita bisa bikin apa lagi tuh? Hubungan-hubungan antara mungkin kita bikin listnya, ya kan? Contohnya mungkin yang ini nih, saya mau buat menarik. Nah, ini kan contohnya ada listnya nih. Saya ambil 3 aja nanti ya. Saya mau bikin menarik itu biar nggak menonton begini, biar nggak bosan orang ya kan? Biar nggak bosan orang. Saya ambil yang ini mungkin ya. Nah, ini kan lumayan menarik ini. Nah, atau kita ganti warnanya biar banyak warna, ya kan? Seperti ini. Contohnya kalau saya masukkan yang ini, saya jadikan poin 1, kita ketik aja sini, susah untuk mulai. Nah, itu bisa diganti nanti ininya ya. Diganti jenis hurufnya nanti. Atau warnanya. Ingat juga kalau membuat warna di PowerPoint itu harus yang tidak tabrakan ya, biar orang nggak apa lagi tuh, nggak pusing melihat atau nggak merusak mata gitu ya. Nah, ini. Anggaplah saya hapus dulu yang ini, biar bisa digeser. Nah, ini kan kelihatannya susah dibaca nih, background merah, tulisannya gelap.
Nah, ini kita ganti aja ya kan, kita ganti warna putih ya kan enak kelihatan warna putih ini. Nah, atau ini hitam mungkin ya karena memang dia udah terang dia. Nah, enak lagi nih. Mata langsung menerima itu ya. Ini kalau di teknik ini namanya ergonomi mata. Kalau mata nggak nyaman nah itu. Nah, ini kalau kita mau tambahkan gambar di sini ya kan? Bisa juga kita masukin angka-angka atau huruf-huruf juga mungkin ya. Nah, contohnya kita masukin picture online. Contohnya angka 1 sini ya. Angka 1 kita cari di Bing, angka 1. Nah, sini ada angka 1 ya kan? Kita ambil, insert. Nah, ini kan contohnya ya kan. Contohnya kita masukin angka 1 di sini. Biar ada angka-angkanya lah. Nah, kita masukin lagi angka 2 ya kan. Angka 2. Enak ini pakai ini nih. Nah, inilah kelebihannya PowerPoint ya kan. Kita ambil yang merah biar seragam atau kita ganti warnanya mungkin ya warna yang inilah ya. Oh ini keklik 2 tadi ya. Sorry, keklik 2 tadi. Oh, sorry. Ini saya harus keluarkan dari sini dulu, insert online angka 2 contohnya ya kan. Nah, yang mana tadi? Atau saya coba yang agak ini lah. Oke, kita tunggu dulu Hasan ya. Nah, ini kalau mau hapus bisa juga. Kita tunggu dulu Hasan baru lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah sampai di insert ini ya, jadi bisa insert pakai Bing atau pakai Google Images juga bisa. Ya. Ini tadi kita masuk ke insert Smart Art, nah ya kan, biar lebih cantik ya kan. Kita hapus lagi, hapus saja nih kan untuk latihan aja. Nah ini bisa juga sebenarnya kita tambahkan chart. Chart ini kalau kita mau tampilkan grafik-grafik seperti ini biasanya kalau penelitian bagusnya ada chartnya ini ya, biar bagus tampilannya. Tapi ini biasanya sudah ada datanya ini ya. Kita ambil data dari Excel biasanya ini. Ya. Bisa juga chart dari Excel kita copy masuk ke sini bisa. Terus apa lagi nih? Yang penting-penting. Desain. Nah, kita masuk ke desain, tab desain. Kalau kita bosan dengan tampilan slide kita, nah ini kita bisa rubah-rubah. Makanya tadi saya katakan begitu apalagi tuh awal-awal presentasi tadi ambil aja yang blank presentation aja, untuk desainnya bisa kita pilih nantinya. Contohnya yang ini kan saya pakai desain yang ini nih. Ini desain standarnya Upers sebenarnya, kami di Upers biasanya pakai ini. Nah, kita mau pakai yang ada hijau-hijaunya sini, ada yang ini pun bisa ini kan. Nah, bisa. Nah, akan berubah semua jadinya. Ya kan? Berubah semua jadinya. Atau kita mau pakai yang ada batik-batiknya kayak. Nah, kayak ada batiknya ini, berubah semua jadinya. Dia mengikuti temanya jadinya ya kan. Nah, atau kita mau banyak sekali pilihan sini. Ini bisa kita more lagi, more ya kan? Atau mau dirubah warnanya ya kan, dan lain sebagainya. Ini banyak jenis-jenisnya ini. Ya. Nah, ini kalau mau warna coklat begini tadi, silakan juga, bisa juga. Cuma ini kan harus dirubah lagi. Kalau pilih modelnya yang begini, ya ini otomatis harus ganti semua lagi katanya ya kan. Karena kita awalnya memilih template yang backgroundnya cerah atau warnanya terang, maka huruf kita gelap. Tapi kalau backgroundnya gelap, kita harus pakai warna yang cerah, contohnya warna putih. Contohnya yang sambil yang putih aja begini. Nah ini ya, yang ini punyanya Upers ya kan. Ini mungkin yang putih polos sama sekali, atau yang ini ada lantai-lantainya, ini ada lantai kayunya. Seperti ini kelihatan dia lantai kayunya. Ya. Oke, kita kembali ke modelnya Upers. Nah. Oke, itu untuk tahap desain. Nah, kita masuk ke tahap transisi. Tab ini mengatur pergerakan antar slide sehingga menimbulkan efek yang tidak monoton. Nah, contohnya ini kan,
Kalau saya tampilkan ini, saya slideshow, saya pindah ke slide berikutnya. Nah, ini kan biasa-biasa aja ini ya. Nah, ini coba kita tambahkan transisi. Kita tambahkan transition. Kita mau bergerak dari kanan ke kiri. Nah, ya kan? Atau yang slide berikutnya lagi, kita mau dari kiri ke kanan terbuka. Nah, coba kita tes ya kan, langsung ke slideshow. Ini, nah ya kan, jadi ada animasinya sedikit itu. Nah ini, terus keduanya, ya seperti itu ya untuk transisinya. Ini kalau kalian mau presentasi boleh pakai itu ya. Apalagi ini kita yang singkat-singkat aja, ada banyak yang mau kita jelaskan, tapi saya cuma menjelaskan mungkin sampai view sama review aja, mungkin add-in sama ini jarang dipakai ya. Selain lagi itu ada review tinjau. Ini memungkinkan kita menambah komentar, menjalankan pemeriksaan ejaan, dan lain sebagainya. Contohnya ini ya. Mana tadi itu? Kembali ke review. Oh, animasi lompat dia ya. Nah ini ya, contohnya ini kita kalau bahasa Inggris ya, kalau kita bahasa Inggris kita bisa cek ejaannya, spellingnya gimana, ya kan? Nah ini mau pakai yang mana ini? Apakah dipakai yang kehadiran itu cadian, kehadiran, mungkin salah ketik atau apa dia bisa ganti ya kan. Contohnya kita ganti menjadi cadian, change. Nah, maka di sini cadian berganti di sini. Bukan kejadian jadi ini ya, kehadiran, sorry. Ya. Jadi ini kita bisa langsung ganti-ganti hurufnya. Ini bagus kalau kita bikin presentasi yang bahasa Inggris ya. Translate juga bisa. Nah, ini kalau kita punya Microsoft Office yang ada bahasa Indonesianya ya kita bisa masukkan juga bahasa Indonesia ya. Betulan ini saya punya ini yang versi bahasa Inggris. Oke, ini untuk review. Nah, sekarang selanjutnya lagi yang view lagi. Tampilan ini kita yang memungkinkan kita melihat presentasi kita dengan cara berbeda tergantung dari posisi atau apa itu dalam proses pembuatan atau pengiriman. View tadi ini ya. Nah, ini yang 9 tadi. Apakah kita mau seperti ini? Nah, ini kan ada nih model-modelnya beda nih. Atau slide sorter, ya kan? Atau note spec, ada di sini catatan ininya, catatan kecilnya kayak tadi yang mana saya catat itu ya. Nah, ya kita tambahkan sendiri lah. Ini kalau biasanya kita mau print atau ini biasanya dipakai kalau mahasiswa mau latihan presentasi ya kan. Kalau mau latihan presentasi tambahkan aja di sini mau ngomong apa di sini. Karena ingat PowerPoint itu beda dengan artikel. Jangan tulis satu halaman di sini huruf semua. Kan biasanya mahasiswa gitu. Kenapa dikasih huruf semua di situ? Karena itu yang saya mau jelaskan, Pak. Saya nggak bisa menjelaskan sepotong-sepotong. Nah, prinsip dasar daripada PowerPoint ini, ingat kata saya tadi PowerPoint. Berarti dia cuma poin-poin di mana powernya itu penjelasan kita. Maka penjelasan semua itu kita tulis aja di note di sini. Terus kalau mau lebih bagus lagi, nah tadi kan ada tools presenter view-nya. Kalau saya bisa sarankan mahasiswa kalau bisa dihafal itu ya. Jadi betul-betul kalau presentasi, wah ini kalau dihafal itu enak kita presentasinya. Kita pun jadi percaya diri, ya kan? Karena kita hafal. Orang pun audiens malah menganggap kita ini, wah ini profesional ini. Kita hafal. Apalagi kalau kalian bisa presentasi tangan sambil goyang-goyang, wah itu udah pro sekali ya. Menjelaskan sambil goyang-goyang atau ada pergerakan tangan begini, gimana lah. Itu udah pro sekali tuh. Bayangkan yang orang presentasi monoton, tegang, terus patah-patah, terus membaca teks. Nah, itu kalau beginner nggak apa-apa. Kalau untuk mahasiswa saya anggap itu biasa itu kan. Tapi kalau kalian sudah kerja nanti ingin meniti karir ke jenjang lebih tinggi, contohnya mau jadi pejabat, amin. Nah, itu harus dari sekarang dari mahasiswa boleh menghafal. Jadi setiap presentasi hafalah teks itu. Kalian akan bisa meningkatkan kemampuan kalian ngomong gitu kan dan terstruktur daripada cuma ngomong tanpa latihan, tanpa hafalan. Nah, kadang ngomong dari sini lompat lagi ke sana, lompat lagi ke sana lagi. Nggak jelas jadinya, berantakan ya kan. Tapi kalau kita ketik dulu terstruktur, kita hafal, kita ngomong, makanya ngomong kita pun kelihatan terstruktur ya. Jadi kalau kalian lihat ada orang yang presentasinya bagus, keren, nah itu sebenarnya kebanyakan latihan itu ya. Memang latihan yang kunci daripada sukses. Oke, kita nggak usah lama-lama aja. Ada lagi alat, tools, atau ini biasanya kita lihat di format ya kan.
tapi ini secara default tidak terlihat. Oke, dia nggak terlihat di sini ya. Dia nggak ada di sini format sini ya. Tapi muncul saat kita memilih salah satu objek dari slide. Nah, contohnya mungkin yang saya pilih ini, klik gambarnya, maka dia akan muncul format sini ya. Format sini ya. Sorry. Nah, ini kita ketik ini akan muncul format. Nah, di sini kita bisa koreksi warnanya, mungkin terlalu gelap, kita terangin kan berubah nih. Atau mau paling gelap lagi bisa. Atau kita mau warnanya hitam putih. Nah, atau kita mau hilangkan backgroundnya, contohnya yang mana ya? Gambar yang saya bisa hilangkan backgroundnya, ya mungkin ini ya. Ini saya mau hilangkan backgroundnya. Kita masuk ke format. Nah, ini mengganggu juga ininya. Nah, ini kita hilangkan backgroundnya, set transparent color. Nah, hilang backgroundnya ya kan. Itu sebenarnya PowerPoint enak. Ini biasanya kalau kita menulis ada anggaplah di sini hurufnya, ada huruf di situ mengganggu. Kalau kita pakai apa lagi tuh? Kalau kita pakai yang ada colornya tadi, kita kembalikan dulu ya, reset picture. Nah, ini kan jadinya tumpang tindih dia ya kan? Tumpang tindih dia ini. Apalagi kalau hurufnya di sini agak mengganggu di mana gitu ya. Nah, ini kan anggaplah di sini agak mengganggu atau gimana gitu ya, atau dia menutupi. Nah, ini salah satu caranya kita hilangkan aja backgroundnya, bisa dengan PowerPoint. Nah, itu kerennya PowerPoint. Transparent color. Nah, kan lebih enak, kelihatannya lebih rapi lah ya. Lebih rapi daripada ada backgroundnya. Iya, jadi itu untuk format ada banyak di sini yang bisa dilakukan di format di sini. Kalau kita lihat ini bisa bikin bingkai juga bisa, ya kan? Atau bisa bikin ada bayangannya. Ini kan ada bayangannya nih. Atau mau pakai bingkai yang hitam kayak foto ya kan? Ada frame-nya. Ada banyak pilihannya di sini. Atau mau yang bulat-bulat. Nah, ini kalau yang bulat-bulat begini ya kan? Dan lain sebagainya. Apalagi nih? Next. Udah habis ya. Itu aja. Nah, itu ya. Yang lainnya itu yang biasa paling banyak dipakai ya kan? Nah. Sekarang kalau ada pertanyaan mungkin selama ini bisa juga seumpama ada pertanyaan dari mahasiswa yang sudah pernah menggunakan PowerPoint. Nah, ada pengalaman pribadinya yang di luar dari materi ini silakan kita bisa diskusi juga di sini ya. Kita bisa diskusikan di sini. Yang penting terkait dengan PowerPoint atau Microsoft Office. Ya, nanti tulis di kolom chat kalau nggak sempat ngomong. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang latihannya. Nah, ini latihan. Ya kan? Nah, di sini saya tuliskan, buatlah materi presentasi, tentunya dengan menggunakan PowerPoint, dengan mengikuti format terlampir. Nah, nanti saya akan tampilkan formatnya di situ ya. Jika filenya kebesaran boleh menggunakan Google Drive. Ini maksudnya kalau kalian masukin submit nanti ini kan dibatasi 10 mega. Kalau lebih dari 10 mega nggak bisa masuk ke e-learning Upers, silakan WA ke saya atau bisa juga kirim ke email saya. Nah, ini alamat email saya yang sebenarnya saya punya banyak email tapi kalau untuk tugas mahasiswa saya biasa pakai yang Yandex ini ya. Kalau yang Gmail itu udah rame banyak promosi juga di situ. Bingung nanti saya. Nah, di sini kan bilang template terlampir. Nah, inilah template terlampir ini ya. Ini kalau kalian klik akan muncul file itu ya. Saya buka aja dari sini. Template-nya adalah seperti ini. Jadi saya minta kalian latihan menggunakan PowerPoint sesuai dengan template terlampir. Nah, contohnya ini. Template-nya adalah ini ya. Jadi saya minta mahasiswa membuat ini. Sebenarnya nggak terlalu gampang. Nggak terlalu susah ya kan. Kalau kalian menggunakan mengerjakan semua latihannya harusnya ini semua sudah ada ini. Topiknya, kerangkanya, matriksnya. Contohnya mungkin saya ambil punyanya yang paling lengkap itu punyanya ini mungkin ya. Punyanya ini nih, Reni Rumadan. Nah, nanti yang lain ikuti ya. Ini saya demokan aja tugasnya itu seperti apa sih cara mengerjakannya. Nah, seperti ini kan punyanya Reni. Saya enable aja editingnya dulu ya, karena saya mau copy nanti punyanya dia. Nah, ini kan judulnya dia mengambil apa judulnya kemarin? Ini nih, peran komunikasi ini ya.
Judul atau topiknya saya copy di template-nya tadi itu. Ini adalah template tugasnya. Nah, saya masukin aja di sini. Judul atau sorry. Control Z aja yang undo. Judul atau topik di sini maksudnya. Nah, saya copy paste. Ambil yang ini aja nih. Nah, ini kalau kegedean bisa dikecilin lagi. Nah, anggaplah karena kegedean. Nah, ini kan peran komunikasi terhadap ini. Ganti dengan nama, ya tulis di sini nama. Nama di sini adalah Reni Rumadan. Ini klik kanan, copy. Dan NIM ya kan, masukin nama dan NIM. Oke, saya masukin nama di sini. Paste A ini ya, text only ya kan, biar dia nggak berubah formatnya, ya kan. Nah ini saya enter di bawahnya karena kan ada nomor NIM juga, nggak usah tulis NIM-nya, langsung aja angka NIM-nya ya, langsung aja angka NIM-nya. Copy, klik kanan copy, terus ini ingat pakai yang paste text only. Nah ya kan, kalau dia biar di tengah-tengah sedikit kita lebarkan sedikit nggak apa-apa ini. Nah ini ya. Jadi peran komunikasi terhadap kualitas pelayanan Polimedia Center di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tegal. Kontennya apa? Nah ini ada beberapa konten, ada 7 di sini ya. Saya suruh sampaikan. Nah ingat nggak foto ini ya? Nah di sini saya sudah kasih jawaban panduannya untuk di konten tentang topik kerangka teoritis dimasukkan dengan topik karya ilmiah. Oke, kita masukkan topik karya ilmiahnya. Yang tadi ini adalah topiknya adalah ini. Nah, ya kan? Kita masukin di sini. Kita paste aja langsung ya kan? Karena ini terserah kalian. Ini kita masukkan topiknya di sini. Ini saya ke bawahnya aja. Terus dilanjutkan dengan bagan kerangka teoritis dari topik itu. Nah ini kan Ibu Sapi itu Reni udah pernah bikin kerangka teoritisnya. Nah ini mungkinnya kerangka teoritisnya ini. Ini di select aja semua. Nah ini kan. Sorry. Copy. Masukinlah ke sini. Ini dihapus aja karena kan nanti dia tumpang tindih nanti. Paste. Ah, ini muncul dia ya kan. Digedein sedikit. Nah, ini mungkin ya terserah kalian lah mau atur-atur kecilin juga bisa atau mau rata kiri ya kan, ini diperpanjang sedikit. Nah, ini bisa digedein lagi sedikit. Sorry. Atau ini mau dilebarin lagi biar ini kan biar seimbang ya. Ini di sini muncul kreativitasnya mahasiswa sini, mau seperti apa percantiknya ini. Contohnya kita rubah formatnya, apalah itu desainnya ya kan, desainnya kita ganti warnanya menjadi warna-warni. Nah ya kan bisa ini warna-warni. Contohnya ini, tapi karena ini backgroundnya terang, maka kita ganti hurufnya yang gelap ya kan. Ingat nanti susah bacanya orang. Nah kita gantilah yang hitam. Seperti gini kan cantik kan kalau kayak gini nih daripada huruf-huruf. Jadi kita pun enak menjelaskannya kalau seumpama sudah sidang skripsi atau sidang proposal, kita tampilkanlah seperti ini. Ini biasanya dipakai banyak mahasiswa untuk sidang proposal nih. Ini udah cukup ini untuk sidang proposal. Jadi bisa dijelaskan bahwa topik saya adalah ini, di mana dalam membuat penelitian saya nanti ini adalah kerangka pemikiran saya. Saya mulai dari adanya isu mengenai media center, yang mana harus dia terintegrasi dengan masyarakat Kota Tegal. Terus dari sini media center ini nanti dipakai sebagai wadah dan sebagainya. Sampai ini, maka dari semua penjelasan di atas, maka saya merasa rumusan masalah yang perlu saya selesaikan untuk atau yang saya cari di penelitian ini adalah bagaimana sih peran komunikasi terhadap kualitas pelayanan publik dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang next rumusan tujuan dan masalah. Nah ini kita masukin lagi di sini. Kita ambil tugas yang sebelumnya lagi. Ini kan ada nih rumusan tugas dan masalah sudah dibuat di tugas-tugas. Nah ini kan kita copy aja. Nah, gampang copy enter aja nih. Kita masukin di sini. Nah ini dihapus lagi. Ini kan sebagai ini aja nih. Ini kotak sebelah ini hapus juga. Nah ya kan. Biar ketahuan bahwa yang mana judulnya ya ini kan ada angkanya tadi nih, kita hapus aja ini kita bisa bold. Biar kita tahu bahwa oh ini judulnya ini nih bold, ini juga kita bold ya. Nah ya kan
Kalau mau lebih ini lagi, biar menentukan bahwa pembahasan rumusan tujuannya adalah beda, kita rubah yang tujuan warnanya mungkin agak gelap warna biru dia. Nah, biar ada variasi warna lah, biar orang nggak bosan juga melihat PowerPoint kita, oh hitam-hitam semua ini ya kan. Atau mau coba warna merah juga bisa, tapi jangan merah yang terlalu ini ya, kayak ini merusak mata kayaknya, ini enggak ya. Nah, saya biasanya suka yang gelap-gelap juga, karena kan backgroundnya udah putih. Jadi tulisan pun harus gelap ya. Harus yang gelap, jangan yang terang. Nah, ini rumus tujuan. Ini udah mau selesai tugasnya ini kalau gini. Ini matriksnya. Nah, ini saya bilang di sini isi dengan tabel penelitian terdahulu sesuai dengan tugas kemarin. Kalau kebanyakan ya disingkat aja, diseleksi aja. Mungkin kita kurangi juga nggak apa-apa ya kan. Kita hapus lagi yang ini. Nah, kita masukin. Nah, ini sebenarnya udah bisa di copy semuanya sebenarnya kalau dari, karena ini kan sama-sama Microsoft Office, maka dia saling mendukung ini antara Word dengan PowerPoint. Nah, ini kita masukkan, paste aja bisa langsung. Ya. Coba kalau kita lihat paste langsung ya seperti ini ya. Ini kita bisa sesuaikan besarannya, ya kan? Karena ini tulisannya kecil, nah kita bisa gedein juga tulisannya. Nah, ini jangan select katanya aja, select apanya itu tabelnya, terus kita naikin tulisannya. Nah, kalau dia kegedean, kita geser ke ini, ya kan? Kalau memang kebanyakan juga, ingat kata saya tadi, dikurangi aja, nggak usah ambil banyak, ya kan? Dikurangi kata-katanya, dibuat ringkas lagi, ya kan? Nah, ini kan udah lumayan ini. Nah, ini kalau dia masih kebesaran lagi, kita rendahin lagi, karena dia agak menutupi, ya kan? Tapi kalau memang nggak bisa, ya udah segitu aja, ya kan? Atau mungkin ukurannya kita perkecil satu lagi mungkin ya. Kita perkecil lagi. Ini kan 6 nih. Kita buat jadi 5 lah mungkin ya, atau 5,5. Ketik di sini 5,5. Nah, aduh, terlalu kecil ya 5,5 ya. 12, bagaimana besar 12? Oh, besar sekali. 11, nah, mungkin 10 mungkin ya. Berarti dia lebih cocoknya 8 atau 9 ini. Coba kita ketik 8. Nah, ini kan. Tapi terlalu kecil juga, ini susah bacanya ya. Berarti dia, nah seperti itu, atur-atur aja. Atau kalau memang kebanyakan, ini kan ada yang, ini bisa dinaikin sebenarnya nih. Nah, ini dinaikin. Kalau nggak bisa dinaikin berarti ada di sini ya. Seperti ini harus dihapus saja. Nah, biasanya dia ngambil spasi itu. Nah, ini kan udah bagus ini. Nah, ya kan? Nah, udah rapi kelihatannya ya. Udah betul-betul profesional kelihatannya ya, PowerPoint-nya ini ya. Udah lengkap semua ini. Ini kalau kita presentasi ini untuk proposal judul untuk skripsi, wah ini pengujinya udah senang lihatnya seperti ini. Nah, ini kita masukin lagi desain penelitian. Oke, di sini kita isi dengan desain penelitian atau penelitian karya ilmiah. Desain penelitian kita itu seperti apa sih? Kita masukin lagi. Kita lihat. Saya ambil punyanya Ren ini karena ini yang paling lengkap tugasnya sekarang ya. Mungkin dengan Ibu Jowita juga sebenarnya. Cuma saya lihat bagusnya dia gabungin semua. Jadi saya pun enak lihatnya ya kan. Mana desain penelitiannya? Mungkin bukan di sini mungkin ya. Desain penelitian. Oh, ini mungkin desain penelitian ya kan, Rancala. Oh, teknik pengumpulan data. Nah, ini desain penelitian yang ini. Nah, kita copy, masukin. Paste aja ya kan. Nah, langsung ada ininya, atau kita mau robah ininya, desainnya. Kita robah desainnya di sini ya, desain yang ini. Nah, ini mungkin. Atau pakai yang mana mungkin bagusnya. Nah, ini sebenarnya saya suka ini. Warna biru-biru begini enak dipandang mata ini, warna biru langitnya ini. Ya kan? Nah, ini kalau kita lihat banyak space yang kosong, ya udah kita naikin lagi hurufnya. Kita naikin hurufnya. Nah, ini kan. Nah, kan enak juga ini kalau kita presentasi. Warna-warni di mana-mana. Ada les warna orange-nya, ada gambar gininya, ada halamannya, dan lain sebagainya ya kan. Kalau kita bikin seperti ini, audiens kita menjadi, wow, ini menarik ini ya kan. Dia menjadi fokus juga ya. Nah, saya pun kadang jadi dosen menjelaskan terus penuh warna dengan ini kan enak juga ya. Kalau mahasiswa enak, saya pun merasa enak menjelaskannya. Dan saya pun kadang menyesuaikan dengan anak-anak muda sekarang kan sukanya yang anak milenial ya, maksudnya sukanya warna-warni dan lain sebagainya. Saya pun suka pakai warna-warni. Kadang saya pakai animasi juga.
Nah, nanti saya kasih contoh gimana cara bikin animasinya. Itu kita biasanya pakai GIF ya kan? Pakai GIF. Coba kalau yalah nantilah mungkin di slide yang selanjutnya. Ini untuk desain penelitian. Jadi udah mulai lengkap ini. Ada topik, ada rumusan, ada matriks ini, ada desain penelitian. Ini apa lagi nih? Teknik pengumpulan data. Nah, tadi kan sudah ada juga ini sama punyanya Reni. Saya masukin lagi yang ini. Ini kan teknik pengumpulan datanya nih. Nah, ini ada dua slide di sini apa aja lagi tuh? Oh, ini hasil penelitiannya ini ya. Nah, ini kita belum sampai ke hasil penelitian. Ini saya pikir ada beberapa temennya mungkin saya pikir ini butuh waktu kalau untuk jawaban ini kan jawaban ini maksudnya hasil penelitian. Kita ambil saja yang ini. Nah, ini kita masukin juga termasuk ini kita copy aja semua ya. Kita copy masuk ke PowerPoint kita. Nah, ya kan? Di sini kan ada yang teks, ada yang ini kita pisahkan. Ya kan? Kita pisahkan yang ini, kita tambahlah ininya ya. Kita tambah hurufnya. Nah, di sini variabelnya adalah media center. Nah, sebenarnya variabelnya ada 3 sini ya. Media center, perkembangan informasi. Jangan lupa kalau ada pertanyaan diketik di chat. Ya. Saya akan sangat senang kalau ada yang bertanya ini. Berarti ada antusias yang luar biasa dari mahasiswa ya. Nah, ini variabelnya. Terus dia memakai observasi, wawancara, dokumentasi ya. Mungkin wawancara sini mungkin ya. Kita kasih jarak aja. Nah, ini kita lebarin biar dia ini kan. Atau kita biar nggak monoton orang menganggap wah ini nggak variasi nih modelnya ini. Ya udah. Oh, ini kayaknya hurufnya warna putih ya. Kita rubah ke warna merah mungkin ya. Atau nggak ke copy tadi ya. Sorry. Ini kok nggak ada pertanyaannya di sini. Oh, ada di sini dia variabelnya. Oh, ini yang nggak ada ini. Ini maksudnya mungkin Ren ini dia begini maksudnya ya. Dia pakai kolom juga untuk ABC ini. Bagus, lebih rapi juga. Kadang orang bikin ini juga sebenarnya digabung aja. Tapi itu sebenarnya lebih rapi kalau ada 2 kolom seperti ini ya. Berarti kelihatan kalau Reni Rumbadan ini udah biasa bikin-bikin seperti ini. Udah seperti pro ya. Kita rubah. Nah, kita kasih warna merah-merah sedikit lah. Biar ada variasi. Tuh kita, karena di sini kosong, ingat di sini kosong biar lebih, apalagi itu lebih penuh. Ya kan? Kita lebarkan, terus kita tambah hurufnya. Nah, kita lebarin juga sedikit di sini nih. Tuh nggak usah ya. Nah, pokoknya bagaimana ininya lah, bagaimana enaknya dilihat ya kan, seimbangnya. Nah, udah jadi ini teknik pengumpulan data. Nah, sekarang kerangka operasional. Nah, kita masukin lagi kerangka operasional di sini. Kerangka operasional di sini punyanya Reni di mana ya? Oh, di bawah lagi dia kan. Nah, ini dia kerangka operasional seperti ini. Di sini saya tulis Sini diisi dengan kerangka operasional atau. Jadi bisa satu, bisa kerangka operasional aja, bisa juga kerangka konsepsional. Kan kita kemarin ada latihan kerangka operasional, ada juga kerangka konseptual. Kalau mau yang dua-duanya nggak apa-apa, salah satunya juga bisa ya kan. Kalau ada dua-dua ya lebih bagus lagi. Karena kemarin ada mahasiswa juga yang membuat langsung 2 dia. Saya lupa siapa itu ya. Nah, ini kita copy semuanya. Copy semua aja ya. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Oh, ini nggak kelihatan tanda panahnya jadinya ya. Sorry. Ini saya harus bisa juga seperti ini nih. Ini tekan shift ya kan? Tekan shift biar dia bisa select semua ya kan? Nah. Aduh, sorry. Ini nggak usah variabel bebasnya karena dia bukan objek, kita nggak usah klik aja itu ya. Nah, ini terus kita klik kanan, copy, masukin di sini. Ini sebenarnya kita bisa simulasi juga kalau kita copy biasa seperti apa. Nah, seperti itu. Kalau kita ya, keep sourcing begini, nah warnanya agak beda ya. Atau kita mau yang gambarnya aja. Ini sebenarnya yang paling gampang, ini yang gambar ini. Cuma nggak bisa diedit lagi di PowerPoint nantinya. Coba kita tes ya.
yang kita copy picture. Nah ini ya, kita copy picture. Ini sebenarnya ini juga bisa kita gedein apa, tapi kita nggak bisa edit kalau seumpama ada kesilapan gitu ya. Kesejahteraannya mungkin salah ketik atau apa, atau kita mau rubah modelnya nggak bisa lagi seperti itu. Maka kalau kita ini kita bisa copy keep sourcing atau yang use destination theme ya kan. Oke lah, yang ini kita pakai. Oke, nah ini jadinya masih bisa diedit ini. Ini contohnya kita gedein lagi, tapi ya memang agak berantakan kalau editnya. Paling bagus picture sebenarnya. Cuma ini kalau memang ukurannya sudah pas, kita tinggal rubah aja. Apalagi itu? Kita format. Nah, mungkin kita mau rubah warnanya mungkin. Warna ini orange bisa, ya kan? Atau begini mungkin ya. Nah, ini mungkin lah. Atau ini, coba kita coba seperti ini kan bisa nih. Cuma kalau kita mau gedein ya harus satu-satu jadinya, nggak bisa semuanya langsung begini berantakan dia. Harus satu-satu. Contohnya kita ambil ini, pisahkan dulu, kita gedein. Nah ini hurufnya kita gedein lagi. Ya memang ada effort sedikit ya kan. Nah ini juga kita gedein lagi. Ini kalau kita tarik ini ingat ada garis putus-putusnya itu ya. Usahakan samakan itu biar kelihatan rapi. Terus kita lihat ini ukurannya 28. Nah, maka kita kasih juga 28 biar lebih konsisten kelihatannya. Kita kasih 8, kita bisa juga di sini. Nah, 28 juga, ini juga kita gedein lagi. Kita kasih 28 juga. Nah, sini ya. Nah, ini bisa dirapikan sendiri nantilah. Ya. Kan enak nih kalau begini nih menjelaskan kita ke penguji. Ini kerangka operasional saya di mana ada dua variabel independen sama variabel dependen. Di variabel independen terdapat dua, yaitu media center perkembangan informasi. Sedangkan variabel dependen adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini menjelaskan kalau media center itu bisa memberi dampak kesejahteraan masyarakat. Begitupun dengan perkembangan informasi akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ini adalah hipotesis daripada karya ilmiah atau penelitian saya. Kan enak menjelaskan seperti itu ya. Orang pun enak melihatnya itu, ada gambar-gambarnya itu daripada huruf-huruf, apa kata-kata kalimat, wah itu saya yakin pasti pengujinya pun udah bosan ini. Nah, ini kesimpulan di sini kalau bisa, nah ini tambahkan sedikit buat mahasiswa. Nah, ini saya salah ketik sini ya. Kesimpulan, harusnya sini kesimpulan. Mahasiswa bikin poin-poinnya, mungkin ada 2 atau 3 poin. Contohnya mungkinnya saya kasih contoh aja ya. Ini saya simpan di sini ya. Kita insert, kita mulai dari lagi, insert text. Kita kesimpulan, anggaplah kesimpulan. Nah, hipotesis awal contohnya mungkin ya. Ini tergantung dari mahasiswa nanti ya, nggak usah diikuti. Ini kan cuma contoh aja. Awal dari penelitian ini adalah adanya dampak dari media center dan apa tadi tuh? Perkembangan informasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini posisi awal ya. Terus yang kedua, kalau kita lihat, nah ini akan dilakukan teknik pengumpulan data. Ya kita ini kan aja kesimpulannya semua, kita rangkum semua lah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan interview contohnya. Dengan wawancara pakai bahasa Indonesia. Terus apa lagi nih? Oke, jenis data kualitatif bisa juga ditambahkan di sini dengan jenis data mayoritas ya, mayoritas saja mungkin kita tulis karena bisa saja nanti kita tulis yang data kuantitatif juga belum tahu, jadi kita tulis saja mayoritas atau yang dominannya nanti di situ ya, bisa juga seperti itu. Nah kita lihat lagi, ada penelitian terdahulu kalau kita mau tambahkan juga ya kan.
Terus ada juga di sini tujuannya. Nah, ya kan macam-macam dari sini. Tapi di sini ada poin yang saya ingin sampaikan ke mahasiswa, serta tambahkan bagaimana rencana ke depan untuk menyelesaikan penelitian ini. Nah, di sini tambahkan lagi rencana saya setelah ini adalah dengan menambah hasil penelitian saat ini, ya kan? Ini sehingga dapat memperkaya dan mendalami rumusan masalahnya. Ya kan? Jadi ini adalah dengan menambah hasil penelitian. Contohnya sini kan Reni baru interview berapa orang ya kan? Nah, jadi mungkin ditambahkan lagi interview lagi, tambah lagi 3 orang atau 4 orang lagi, atau mungkin mau bikin kuesioner juga, ya bisa juga seperti itu. Nah ingat karena ini PowerPoint, dibuat poin-poin ya. Jadi ingat konsepnya PowerPoint itu adalah ada poin-poin. Jadi kita bisa pilih yang mana ini atau ini, ya kan? Nah ya kan contohnya itu, ya ini terlalu kecil biar seimbang, digedein, ya jangan bikin yang ini siapa saja nih. Nah sini sebelah sini kosong. Ya udah digeser-geser aja. Geser, ya. Nah, ini sebenarnya biar dia ini kan terlalu dekat nih antara poinnya sama hurufnya. Ini bisa digeser lagi nih. Yang ini dulu digeser, ya kan? Terus ini digeser yang atas kecilnya. Nah, kan enak tuh. Atau mau rubah-rubah warnanya, ya kan? Bisa juga atau mau ini lebih cantik lagi. Pakai ini nih. Insert smart art-nya lagi. Nah, ini kan list-list nih. Nah, ini lebih bagus lagi nih kalau pakai kayak gini nih. Nah, ya kan? Mau pakai yang mana tadi nih? Yang belum dipakai tadi, apakah yang ini? Nah, ini mungkin ya, lebih cantik juga ini. Nah, ya kan? Bisa juga pakai ini. Nah, ini kita copy aja ke sini, Ctrl X aja ya kan? Ini kita hapus yang ini. Biar lebih cantik lagi kelihatannya. Biar orang lihat, wah ini profesional ini. Enak ini bacanya ini. Serius dia bikin slide-nya ini kan? Serius meneliti ini. Ini kan tandanya bahwa ini apalagi itu sudah dapat poin kita ini. Banyak mahasiswa kurang tahu itu, atau mungkin ya belum tahu juga mungkin karena belum pengalaman. Biasanya penguji itu lebih senang kalau slide-nya mahasiswa itu menarik, itu ada poinnya tersendiri. Tapi tentunya yang paling penting ya kemampuan kalian menjelaskan, ya kan? Nah, ini kita kecilin lagi, lebih menarik lagi seperti ini kan. Nah, ya kan? Nah, ini karena bukan poin-poin lagi, ini kan sudah ada poin-poinnya nih yang tanda segitiga itu ya kita bisa hapus lah itu. Atau mungkin tetap ada juga nggak apa-apa ya. Nah ini kita ganti warnanya biar membuat orang terkesan ya kan. Nah ini kan banyak nih warna-warna nih. Nah, mau pakai warna ini, pakai ini, ya. Atau warna merah bisa juga. Ini aja lah ya. Nah ini teksnya ini kita bisa isi satu atau gimana gitu ya. Atau nggak usah juga nggak apa-apa. Ini dihapus saja itu kalau memang ini, ya kan? Dihapus saja. Jadi sorry. Atau kita isi simbol bisa juga isi dengan simbol. Ini ada simbol kan? Nah kita isi pakai simbol titik. Nah, bisa juga itu. Close. Nah, kita isi simbol titik juga. Nah, close lagi. Biar ada isinya lah. Atau mau angka-angka juga sepertinya ada nih angka-angka 1 atau 2. Tapi kalau menurut saya ya ini macam-macam orang ini kan. Nah ini kan lumayan menarik juga seperti ini. Ya enggak? Nah udah jadi nih. Terima kasih. Ganti dengan nama. Siapa namanya tadi? Reni Rumadan. Nah ini udah siap ini untuk seminar proposal skripsi. Ini aja nih udah cukup ini. Seminar skripsi ini, seminar proposal ya kan. Kalau seminar hasil beda lagi. Kalau seminar hasil udah harus lengkap itunya. Prodi apa ya? Nggak tahu prodi ilmu sosial mungkin ya. Saya nggak tahu ya. Ini saya gunakan sebagai contoh aja ini.
Kalau mau contohnya ini saya akan bisa kirim ya kan. Tahun 2000 berapa? 2016, 2018. Nah, ya kan? Ini udah jadi nih, udah jadi ini. Nah, ini kan coba kita slide view. Nah, ini kita selamat ini apalagi itu selamat sore para dewan penguji, pembimbing dan rekan-rekan semua. Kalau memang semua ada mahasiswa, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya berjudul perang komunikasi. Seperti itu ya. Kalau saya jelaskan satu-satu kan lama lagi. Nah, ini saya save as saja. Kalau ada yang butuh saya bisa kirimkan contohnya ini ya. Saya save as. Nah, ini juga fungsinya di PowerPoint itu, ingat jangan langsung save, bagusnya save as. Jadi nanti ada 2 file di situ ya. Ada 2 file. Jadi save as. Di sini kan ada template nih, template presentasi RPL. Nah, ini kita bisa hapus, terus kita bisa tambahkan di sini dalam kurung Reni. Nah, ya kan? Save. Nah, jadi meskipun kita tutup ini ya kan? Kita buka di materi, tetap masih ada 2 dia, template ini sama yang mana tadi? Nah, ini nih. Jadi kalau saya buka template presentasi ini masih ada ini, nggak terhapus dia yang tadi yang awal-awal tadi. Tapi kalau saya buka punyanya ini contohnya, nah saya buka, maka dia ada juga. Nah, ini udah bagus di sini, di mana kontennya adalah saya akan menampilkan topik tentang kerangka teoritis karya ilmiah saya, permusuhan masalah saya, matriksnya, desain penelitian, teknik pengumpulan, kerangka personal, dan diakhiri dengan kesimpulan. Masuk ke, nah ini bla 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 bla, silakan dijelaskan, ya kan? Seperti itu ya. Gimana sejauh ini, ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Oh, ini ada missing ini, sorry. Oh ya, dari Bu Susi. Gimana mahasiswa semuanya, ada yang mau ditanyakan? Oh, ini Ibu Reninya malah nggak ada ini ya. Nanti dia lihat di YouTube-nya lah, kalau rekamannya ya di YouTube, bahwa contoh dia yang dipakai sebagai referensi untuk tugas-tugas mahasiswa. Nah, pertanyaan saya, kira-kira bisa nggak dibuat seperti itu? Saya tanya dulu sama Ibu Juwita lah. Ibu Juwita masih ini? Masih masih ya. Bisa ya buat seperti itu ya? Tinggal dimasukin aja tugas-tugasnya ya kan? Di PowerPoint. Iya, Pak. Nah, oke lah. Ini kalau Ibu Juwita sudah oke, berarti aman itu ya semuanya ya. Pak Lawi. Yes. Maksudnya kan biasa saya kalau berbicara di depan umum begitu agak sedikit nervous, mungkin ada tips-tips untuk kita bisa menghilangkan rasa nervous saat berbicara di depan umum begitu, Pak. Ini pengalaman saya juga ya nih. Saya dulu sebelum kuliah ke Jepang itu langsung disuruh presentasi di Yunani, itu hari saya di hadapan, di auditorium di hadapan ada 1000-an mungkin orang ya. Dan saya di Indonesia itu ya seperti Ibu juga nervous juga orangnya. Nah, saya dikasih solusi sama orang Jepang, itu sebenarnya kuncinya adalah persiapan. Kuncinya adalah persiapan. Nah, cara persiapannya waktu saya dulu itu adalah saya tulis teks apa yang saya mau omongkan nanti ya presentasi, saya tulis dulu teksnya, dan itu saya hafal, ya kan? Saya hafal. Dan setelah hafal, coba latihan dulu di depan cermin atau di gunung. Biasanya saya di bukit-bukit biasanya itu ngomong keras. Ngomongnya jangan ini pelan-pelan. Kalau kita ngomong pelan, orang menganggap kita ini kayaknya nggak percaya diri. Itu nanti efeknya ke kita juga itu. Kayaknya ada efek telepatinya. Wah, ini kok ngomongnya pelan-pelan, ini kayaknya dia nggak percaya diri. Kita pun jadinya kalau lihat pandangan orang seperti itu yang meragukan, kita pun jadi ragu. Akhirnya kita nggak percaya diri. Jadi kalau bisa ngomong sekeras-kerasnya. Jadi tapi jangan sampai teriak kencang juga, tapi ngomong yang dibuat volumenya kencang ya kan. Contohnya saya akan presentasi tentang topik ini. Wah, maksudnya dikeluarkan semua suaranya lah. Jangan saya mau presentasi itu ya, itu kan jadinya kalau begitu audiensnya jadi nah kita pun jadinya waduh ini kayaknya jelek saya ini. Itu, tapi yang terakhir yang paling penting, dan ini pesan dari sensei saya dulu, saya panggil pembimbing saya dulu itu profesor saya itu sensei. Rehearsal itu adalah latihan atau simulasinya.
Saya dulu itu waktu sebelum presentasi awalnya yang di 8.000-an orang itu, saya sampai rehearsal hampir 10 kali kayaknya. Jadi, nah ini tapi kita memang butuh teman atau butuh audiens, memang ini volunteer ya kan. Contohnya waktu saya dulu itu ada teman mahasiswa saya, ada sensei saya. Jadi awal-awalnya sama sensei saya berdua, saya rehearsal simulasi, saya tampilkan PowerPoint saya, terus saya presentasi lah. Nah ini kalau sering-sering itu otomatis kita akan hafal, terus jadinya ini kan di luar kepala jadinya ya, nggak usah lihat slide-nya pun kita bisa ini ngomong mengalir sangat lancar. Karena kan pertama sudah hafal, yang kedua karena sering ulang-ulang kan latihan itu juga melatih biar penghafalan kita lebih bagus lagi. Contohnya waktu latihan pertama mungkin di slide 1 saya ada lupa. Nah, makanya saya lihat lagi. Oh, ini mungkin saya sudah hafal tapi begitu presentasi saya lupa. Maka di latihan kedua harusnya sih nggak muncul lagi seperti itu. Mungkin masalahnya lagi di slide kedua lagi. Nah, makanya kata sensei saya itu perbanyak latihan aja. Saya sampai hampir 10 kali habis sama sensei, sama teman-teman saya, terus sama grup penelitian saya dulu, terus di kelas. Nah, pada hari itu begitu saya merasa confidence, nyaman, saya berangkatlah ke sana. Ternyata sampai di sana di Yunani dulu itu, saya lihat orang presentasi banyak yang gagap-gagap juga, banyak yang nggak lihat audiens, cuma lihat materinya. Nah, di situ kan saya menjadi bukannya takut tapi nggak sabar mau tampil. Wah, saya kayaknya lebih bagus dari itu, ya kan? Ada contohnya mungkin kayak Ibu Juwita lah mungkin, ya kan? Mungkin melihat teman-temannya, ini kayaknya presentasinya berantakan ini, terus putus-putus. Nah, mungkin kalau Ibu Juwita udah latihan di Cermin, udah latihan di Bukit, terus mungkin udah panggil teman-teman kerjanya mungkin ya, bisa nggak dulu bantu saya sebagai penonton, saya mau presentasi seperti ini nih, kira-kira apa? Itu kan minimal kalau ada orang di depan kita itu beda suasananya kalau sendiri, ya kan? Kan biasanya ada orang latihan sendiri di depan cermin lancar, begitu depan orang beda ininya, environment-nya, maksudnya beda suasananya jadinya, ya kan? Nah, makanya perlu juga harus ada latihan sama teman-teman. Nah, kalau teman-temannya sudah sampai 5, 6 orang sampai 10 orang itu lebih bagus lagi, ya kan? Nah, setelah itu saya yakin nanti sudah hilang itu groginya sama nggak percaya dirinya itu. Begitu mau presentasi malah nggak sabar jadinya, nggak sabar, kapan sih saya udah matang-matang ini kan. Atau bahkan seperti saya ini udah tahap sudah sedikit-sedikit agak kecanduan. Dulu awalnya takut-takut, malah keenakan selalu mau presentasi. Saya itu kalau lihat orang presentasi saya selalu ada perasaan, saya aja lah yang presentasi lah, kayaknya lebih siap mungkin atau bagaimana gitu ya. Atau mungkin kalau ada materi ini saya siap selesaikan. Nah, makanya dari situ saya pun sering diundang juga jadi pembicara di tempat A, tempat B, tempat C. Karena itu bukan menjadi beban lagi, karena memang sudah masuk ke tahap agak kesenangan jadinya, ya kan. Seperti itu. Jadi intinya adalah persiapan, ya kan, latihan dulu. Awalnya itu tulis dulu kata apa yang mau dijelaskan, terus latihan sendiri, bawa orang lain, akhirnya akan bisa menimbulkan confidence sama kepercayaan diri. Kalau begitu kepercayaan diri muncul, itu saya yakin akan membantu kita ngomong dengan lancar. Dan jangan lupa yang terakhir tadi, kalau presentasi itu ngomong yang keras, keluarkan semua suaranya. Jadi contohnya topik penelitian saya adalah ini, ya mungkin orang kalau mendengar suara kita lantang begitu, wah itu menganggap wah ini bagus, ini confidence. Dan kita pun begitu. Coba aja nanti rasakan sendiri. Presentasi dengan kecil-kecil, topik penelitian saya adalah tentang bagaimana peranan. Tapi kalau itu pasti dalam mempengaruhi jiwa kita juga. Ini kayaknya gimana ya, kayaknya nanti saya salah ngomong atau apa. Tapi kalau kita ngomong kencang, lantang, topik penelitian saya adalah bagaimana peran wisata terhadap kesejahteraan masyarakat. Wah, itu kan kayak orang inilah, orasi ya kan. Makanya kalau orang orasi kan enak ngomongnya dia kan, karena memang dia udah percaya diri, ngomongnya udah lantang ya. Apalagi musim-musim pilkada gini ya. Rata-rata orator itu ngomongnya kencang-kencang. Kayak Bung Karno juga kalau ngomong, wah keras-keras itu. Itu memang untuk, bukan karena memang gaya bahasanya begitu, atau kita harus ngomong kencang, tapi itu memang secara psikologi meningkatkan kepercayaan diri. Saya pernah baca penelitiannya orang, kalau kita ngomong kencang itu meningkatkan psikologi kita bahwa kita ini ngomongnya terang, jelas, dan menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi. Seperti itu mungkin nih Bu Juwita. Coba ya, latihan dulu, ajak temennya, terus begitu presentasi ngomong kencang, ya kan. Persiapan adalah kuncinya, ya.
Bagus sekali pertanyaannya, dan saya sangat senang dengan pertanyaan ini. Ini yang biasanya membuat dosennya semangat itu kalau ada mahasiswanya bertanya seperti itu. Berarti ada antusias atau materinya sangat menarik mungkin, makanya bertanya. Ya. Oke, atau ada lagi yang lain? Masih dibuka lagi, siapa tahu ada lagi mungkin kendala yang lain, ya kita diskusikan ya kan. Kapan lagi ada forum seperti ini. Atau mungkin kalau nggak sempat teringat setelah materi ini, ya mungkin bisa chat juga bisa. Atau mungkin telepon juga bisa, ya kan seperti kemarin mungkin Bu Juwita langsung telepon pun nggak apa-apa biar nggak lupa atau bagaimana. Nah, memang kalau kita dosen memang sudah ada Pak. jiwa begitu, jadi memang kita akan senang kalau ada diskusi dengan mahasiswa. Mungkin itu aja. Saya Pak. Oh ya silakan, siapa ya Marcelino? Silakan Marcelino. Saya Pak. Iya ya silakan. Ya Pak. Begini Pak, ini bukan pertanyaan tapi ini hanya sekedar saran karena kan Pak bilang dia kita diskusi. Jadi sebetulnya Pak terkait dengan apa yang sudah Pak sampaikan, saya hanya mau menyarankan kalau bisa pertanyaan sebelum Pak dijawab, bisalah kita ubah metodenya sedikit supaya mahasiswa juga bisa berekspresi Pak. Metode apanya maksudnya, itu kalau boleh tahu? Seperti ada pertanyaan. Ya. Maunya seperti ada pertanyaan, Pak bisa bisa membuat mahasiswa menjawab terlebih dahulu agar supaya bisa melihat bisa mahasiswa menunjukkan ekspresi atau dia mampu untuk maksudnya seperti perubahan metode seperti itu Pak, metode pembelajarannya Pak. Oke. Kalau untuk teknisinya saya berpikir sudah tuntas Pak. Saya berpikir ini sudah membuat saya lebih paham. Cuma bagaimana saya sarankan untuk bagaimana mahasiswa bisa menyikapi hal-hal yang memang baru untuk dijawab begitu Pak. Oke Marcelino. Itu saran saya saja Pak. Oke. Mantap sarannya, terima kasih banyak sarannya. Oke, Pak. Jadi kalau terima kasih banyak. Pak. Jadi mahasiswa pun memberi saran itu berarti mahasiswa itu perhatian sama dosennya. Kalau mahasiswanya diam-diam berarti dia cuek-cuek juga ya kan. Nah, dan saya pun senang kalau ada perhatian dari mahasiswa seperti ini. Dan itu akan menjadi masukan buat saya. Ini ibaratnya kalau kita di dunia bisnis biasanya kalau ada masukan dari customer, wah itu peluang bisnisnya bagus itu jadinya. Ada celah yang kita bisa pakai untuk memperbaiki diri sehingga bisa berkembang lebih bagus lagi. Nah, kalau untuk kalau di belajar mengajar, proses belajar mengajar, kalau ada masukan dari mahasiswa, saya pun jadi senang. Nah, karena dengan masukan seperti itu, saya menjadi tahu apa yang harus diperbaiki sehingga mahasiswa nantinya bisa semangat belajarnya. Kalau mahasiswanya semangat belajarnya, ya dosennya pun jadi semangat juga mengajar. Jadi kalau dua-duanya semangat kan, wah itu luar biasa ya. Oke, jadi saya terima sarannya bagus sekali. Kalau yang saya tangkap tadi, kalau ada mahasiswa bertanya, mungkin kita lempar dulu ke mahasiswa mungkin ya. Mungkin mahasiswa juga ada yang ingin mengekspresikan pendapatnya terkait kalau ada masalah. Yep. Terus nantinya itu kalau mahasiswa sudah diskusi, nah baru mungkin ada dosennya. Kalau memang sudah oke, ya udah dosennya tinggal bilang oh ini sudah bagus ini. Tapi kalau ada yang mau diluruskan sedikit, ya mungkin dosennya tinggal meluruskan atau menambahkan gitu ya. Nah itu memang salah satu cara proses belajar mengajar yang paling bagus sebenarnya itu. Jadi suasana kelas menjadi hidup ya seperti itu ya. Cuma karena ini memang online dan memang kita belum banyak pengalaman seperti itu, beda di kelas. Kalau di kelas saya akan seperti itu. Tapi ini karena online dan juga saya lihat saya agak susah agak susah memperhatikan apakah mahasiswa memang menyimak. Kalau Ibu Juwita kan saya lihat wah ini menyimak ini. Jadi memang saya tahu wah ini ada diskusi bagus di sini. Tapi kalau teman-teman yang lain rekan-rekan mahasiswa contohnya nggak kelihatan wajahnya atau apa, saya nggak tahu ini lagi monitor atau gimana ya kan, atau mungkin lagi serius mencatat atau bagaimana. Tapi kalau di kelas kan kelihatan semua seperti itu dan semua orang bisa fokus, makanya lebih enak diskusi di kelas. Dan ini belum bisa teratasi dengan teknologi e-learning atau apalah itu jarak jauh seperti ini. Mungkin pelan-pelan akan diperbaiki, nanti ada sistem nanti yang bisa ini. Ya mungkin karena saya pun juga mahasiswa juga yang lain belum terbiasa dengan sistem online. Kan program ini kan berjalan juga karena desakan juga dari kondisi pandemi COVID ini kan. Kalau nggak ada COVID mungkin nggak ada program DRPL mungkin seperti ini ya. Mungkin ada tapi masih lama mungkin. Nah itu juga ada hikmahnya juga ada pandemi COVID.
Jadi dosen dengan mahasiswa juga bisa merasakan atau dipaksa untuk beradaptasi dengan sistem e-learning. Di mana sistem e-learning online ini adalah sistem pembelajaran masa depan ini. Kalau sudah masuk era industri 4.0, society 5.0, kayaknya nanti orang sistem pelajarannya nanti kuliahnya lewat online semua nantinya. Nggak akan bisa dihindari. Mungkin 20 tahun dari sekarang ya mungkin pertemuan tatap muka udah dikurangi lagi, lebih banyak nanti sistem online karena itu yang lebih efisien. Oke, makasih banyak tadi ininya masukannya. Siapa tadi yang namanya? Udah. Iya Pak. Oh Marcel iya. Pak, Marcelino. Marcelino. Oke ya. Mantap ya Marcelino. Makasih ya. Nah, sekarang yang lain ada yang mau komentar juga Oke, Pak. atau Ya. gimana? Ada yang mau tambahkan atau ada mau komentar atau mungkin sudah dulu sampai di sini karena di sini udah mau jam 1, berarti udah mau jam 3 di sana ya. Kita juga nggak bisa kelamaan karena dari apalagi itu banyak teori juga sama banyak referensi tentang pembelajaran, nggak bisa juga terlalu lama. Kalau terlalu lama itu ada juga kita kan otak kita ada kejenuhan juga, mungkin ada kecapean juga. Jadi memang harus dibatasi juga, nggak bisa sampai 5 jam atau sampai apalagi seharian mau belajar, itu ada batasnya juga. Jadi kalau ada pertanyaan bisa seperti ini juga, seumpama nggak cukup waktunya di sini, di pertemuan ke depan silakan ditanyakan. Contohnya, Pak, saya ada mau tanyakan tapi nggak ada topiknya sama pertemuan ini ada topiknya sama pertemuan sebelumnya. Nah itu bisa juga seperti itu ya kan, biar kita waktunya jangan terlalu lama, apalagi itu mengambil waktu yang contohnya hari ini kelamaan ya mungkin nggak bisa efektif. Jadi kita bisa tunda pertanyaannya untuk minggu depan. Jadi silakan mahasiswa yang nggak sempat bertanya hari ini ditampung dulu, nanti bisa ditanyakan minggu depan. Karena Ibu Sisi nggak ada juga, mungkin saya tutup sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa ya, selalu saya ingatkan, Ibu Susi juga selalu ingatkan, dikerjakan latihannya, karena dari latihan itulah saya bisa memeriksa apakah mahasiswa sudah paham dengan materi ini atau ada peningkatan, ya semacam evaluasi lah. Karena kalau saya cuma ceramah, mahasiswa mendengarkan selesai, ya apa yang bisa saya ukur ini tingkat kepahamannya mahasiswa sampai di mana dan sebagainya ya. Jadi tolong dikerjakan latihan sama kuisnya. Mungkin yang bisa jadi inspirasi kayak Ibu Juwita nih, serius terus latihan lengkap semua kuis, nilainya bagus-bagus lagi. Saya yakin saya banyak ketemu orang seperti itu, biasanya orang seperti itu ciri-ciri orang sukses ya. Amin. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini. Terima kasih untuk atensi hari ini dari mahasiswa, dari Bu Jiwita sama Marcelino tadi, sama yang lainnya bisa bertahan sampai mengikuti materi ini sampai jam 3 ya di sana ya. Sampai ketemu lagi kita minggu depan. Jam 11 siang di sini, jam 1 di sana. Dan jangan lupa hari Rabu jangan golput ya. Tentukan masa depan daerah kalian dengan memilih yang terbaik. Mungkin itu aja dulu. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.